Ini tolong pemadam kebakaran cepet kesini po. Oh, aku takut ini api ini ke rumah terus nyebar dek sebelah rumahku ada tetangga juga. Ini katanya tadi ada yang bakar. Lihat ya, polisi lagi jalan ke sini. Jadi siapapun kamu yang bakar mobilku tadi, kamu kena. Kamu kena. Selamat siang semuanya, saya Kak Ros. Kita ketemu siang ini di acara Ruby No Secret. Mwah. Hari ini kita punya beberapa tamu yang seru-seru semuanya, ceritanya juga pokoknya ceritanya menarik sekali untuk kita simak bersama. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu ya, membahas berita-berita yang hot tentunya, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata sebenarnya, tapi kita taunya dari dunia maya, yaitu dari Instagramnya Via Valen. Pagi-pagi itu tadi ya, mobilnya dibakar orang. Mobil Alphard guys, ya ampun, harganya berapa tuh kalau Alphard ya? 1M gitu ya, pokoknya mahal lah. Jadi itu kalau kita lihat unggah video, dia sempat mengunggah video itu pagi-pagi pada saat kejadian. Ya, dan itu dia panik sekali karena memang mobilnya kan di sebelah rumah. Kan kalau mobil kebakar, kalau tangkinya kebakar juga kan pasti akan meledak. Takutnya itu ikut membakar rumah tetangganya. Ya, coba sekarang kita lihat lagi ya. Ini mungkin dari pagi udah muncul di berita nih. Kita lihat lagi seperti apa sih video yang memang kayaknya sih diunggah dan diambil oleh Via Valen sendiri, mengingat suaranya itu kayaknya suaranya Via. Kita lihat yang berikut. Tolong pemadam kebakaran cepet kesini po. Oh, aku takut ini api ini ke rumah terus nyebar dek sebelah rumahku ada tetangga juga. Ini katanya tadi ada yang bakar. Apa saya yang bakar, kamu tak laporin polisi kon? Apa saya lihat aja kamu? Lihat ya, polisi lagi jalan ke sini. Jadi siapapun kamu yang bakar mobilku tadi, kamu kena. Astagfirullahaladzim. Ya apa ki? Aku di nang omah, Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, awas kon yo. Dan pertundangan dulu. Lho iku arek sing lagi mlayu, Mang. Oh, Belai selamat ya Allah, delok entare omaku mburi. Alhamdulillah gak popo sing kene. Alhamdulillah gak sampai masuk rumah, cuma yo kena mobilku tok. Dan tersangkanya sudah di kantor polisi. Si ambu sangit. Mobilku gak rupa mobil. Seng bakar mobilku di kantor polisi. Nah, tapi kalau dilihat di Instagramnya Via Valen sekarang ini videonya udah nggak ada ya. Nggak tahu kenapa dihapus ya. Ini tapi masih ada di story-nya, masih ada capturean mobilnya setelah kebakar. Terus habis gitu juga dia juga sempat posting. Jadi 1 jam sebelum kejadian itu dia sebenarnya kayak habis beres-beres, habis selesai latihan atau selesai syuting gitu ya. Kelihatan tuh jamnya jam 2:30 nih. 1 jam sebelumnya, sebelum kemudian dia posting kejadian mobilnya dibakar orang gitu kan. Jadi diduga memang dibakar orang. Jadi duganya tuh orangnya tuh sengaja bawa bensin, disiram ke mobil terus dibakar. Nah, saat ini orangnya udah ditangkap, udah di kantor polisi ya, udah diamankan ya tersangkanya. Tapi kalau menurut berita katanya pas diperiksa tuh pelakunya tuh kayak belaga, nggak inget-inget gitu ya. Terus itu pakai minta makan juga lagi. Terus dia merasa kayak nggak inget gitu kalau lagi bawa bensin. Masa bawa bensin nggak inget ya? Nggak sengaja kali ya dibawa bensin, nggak sengaja tumpahnya ada api gitu. Coba kita lihat lagi ini beberapa waktu sebelumnya tuh Via Valen sempat tuh live Instagram bareng Inul Daratista, terus dia cerita tentang mobil itu. Jadi mobilnya itu tuh dia beli cash, nabung lama dengan cara jual mobilnya yang lama. Mobilnya yang lama tuh dulu sama kayak mobil aku ya. Mobil dia jual, terus habis gitu dia nabung, dia jual mobil yang lama, Toyota juga gitu ya. Terus sampai akhirnya dia bisa beli itu mobil yang kebakar itu di tahun 2017 secara cash setelah nabung karena dia nggak pengen nyicil atau ngutang gitu. Coba kita lihat cuplikannya. Akhirnya aku gak tuku apa Innova Mbak Inul. Mari tuku Avanza, akhirnya aku iso nambahi duit gawe nyicil tuku Fortuner. Ngono. Nyicil, Mbak. Iku nyicile 2 tahun kan. Mari ngono. Mari Fortuner. Pas 2017 iku aku nak rezeki, akhirnya aku langsung tuku Alphard tuku alhamdulillah cash langsung.
ngono. Terus papaku ngongkon tuku tanah, tuku ngene. Pokoknya investasi properti ngono. Coba kita telepon ya via Valen ya. Soalnya dari tadi kita telepon agak susah nih, tapi ya coba aja lah. Oh ini. Cek. Paling nggak ada lagunya ya kalau nggak ada. 1 atau 2 atau 3 atau 5 atau 6 Kalau nggak diangkat kita numpang joget. Ya kayaknya nggak diangkat ya kan, tapi jogetnya cukup sekian. Mungkin dia lagi kasih keterangan juga ke polisi atau mungkin masih shock ya. Itu tuh serem banget, kita aja yang lihat juga shock ya. Wah ada sih orang yang kayak begitu teganya gitu. Nah langsung sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini pasangan pengantin baru ya, menikahnya di masa pandemi dengan prosedur COVID ya kan menikahnya. Dan ketemunya lucu loh, dari fans ya, kenalan di Instagram. Terus yang laki itu bisa yakin, kayaknya kita punya chemistry deh. Gimana itu caranya ya, kok bisa tahu ada chemistry-nya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Septian Alif atau Cuping Topan, aktor laga berusia 37 tahun yang lahir di Ambon ini mengawali karir tahun 2011 dengan berperan dalam film The Red Redemption. Pada tahun 2017, lelaki yang khas dengan rambut gimbalnya itu viral karena video dirinya menjadi imam di masjid dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. 19 Juni kemarin, pemain sinetron Fatih di Kampung Jawara ini menikah dengan wanita asal Bugis, Lila Tamsil, seorang desainer sekaligus psikolog berusia 32 tahun yang awalnya adalah fans Cuping yang kenal karena bertemu dalam beberapa kajian agama. Pria yang dijuluki Bilal bin Rabahnya kajian musyawarah karena berkulit gelap dan bersuara lantang seperti gambaran salah satu sahabat Rasul ini memberikan mahar berupa bacaan surah Ar-Rahman pada istrinya yang jago masak tersebut. Berapa lamakah proses ta'aruf Cuping dan Lila hingga akhirnya menikah? Dan bagaimanakah perasaan Cuping dan Lila menikah di situasi pandemi? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada, ini ada Cuping, istrinya Lila, selamat ya. Terima kasih Mbak. Aduh, pengantin baru nih masih, ada aura-auranya tuh masih agak gitu loh mas. Senyumnya masih mengembang. Coba kita lihat dulu ya, Cuping ini juga sebelumnya tuh viral kamu ya. Iya. Kamu selain aktor laga juga main di film The Raid, film apa Wiro Sableng juga ya? Wiro Sableng Wiro juga. Sableng juga. Tapi yang membuat kamu tuh viral adalah ketika kamu membacakan ayat suci Al-Quran. Betul. Orang nggak nyangka gitu Iya. dengan penampilan kamu yang begini. Ternyata fasih, suaranya lantang dan bagus banget. Ya, coba kita lihat ini viral, Cuping, Imam Gimbal. Nah, kita lihat yang berikut ini. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Lila, pada saat viral itu kamu udah ngefans sama Cuping? Belum. Oh belum? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Jadi taunya karena dia apa nih? Katanya kamu fansnya atau enggak? Sebenarnya kalau fans banget sih enggak. Jadi aku ketemu sama beliau itu di kantor. Oh, ketemu di kantor. Iya, aku lagi ada project di kantor kakak sepupu. Kadarullah itu kakak sepupu saya itu abang
angkatnya. Oh gitu. Kamu sebelumnya belum tahu Cuping itu main film apa segala macam, nggak tahu? Cuma tahu bisa ngaji tapi nggak cari tahu. Oh kamu nggak cari tahu gitu ya. Tapi Cuping, kamu memang dari kecil sudah belajar ngaji gitu ya? Iya, Ayah dulu yang ngajarin. betul. Dari kecil memang saya sudah belajar ngaji, tapi yang ngajarin justru dari keluarga nenek. Oh keluarga nenek? Iya, tapi kalau kita di kampung, kalau kecil kita nggak diajarkan ngaji, justru malah dipukul pakai rotan, pakai gagang sapu. Jadi setiap hari setelah sholat maghrib itu diwajibkan harus bisa belajar ngaji. Oh gitu. Iya. Itu melatih kamu disiplin juga ya? Betul sekali. Sampai sekarang pun masih disiplin seperti itu? Ya, sampai sekarang masih disiplin dan sampai sekarang masih tetap belajar ngaji dan belajar ilmu tahsin. Oh, luar biasa. Ini postingannya waktu ketemu nih ya, nih. Oh, Akhirnya iya. ketemu Kak Cuping Topan. Ustaz rasa kakak, baru ketemu berapa kali tapi baru bisa ngobrol. Hehe, ini postingan kamu nih. Iya. Oktober 7, 2019 ya. Udah ngaji dan buat sharingnya, barangkali semoga keinginannya segera dapat istri sedunia sejanah Allah ijabah gitu ya. Kamu ikut doain dia dapat jodoh ya waktu itu ya. Iya, Kok bisa doain itu kan dia cerita kalau dia lagi cari jodoh. Enggak, itu ketemu kedua kalinya. Terus pertama kali itu ketemu waktu aku mau meeting, dia ternyata udah ngeliatin saya bolak-balik, aku nggak ngeh karena lagi ngomong sama kakak sepupu gitu kan. Terus pas ngobrol cuma akhirnya sepupu bilang, Lila ini cari jodoh nih orang Bugis gitu. Diledekin gitu kan. Aku bilang, oh banyak kok orang-orang Bugis, banyak kok yang agama juga bagus gitu. Jadinya akhirnya tahu kalau cari istri gitu. Disitulah aku tahu. Oh disitulah. Padahal itu sebenarnya kode ya. Kamu udah kode dari situ ya. Sebenarnya Cuping ada kode. Sebenarnya. Benar itu adalah cinta pada pandangan pertama. Iya, karena saya berpikir begini, pertama kali dia datang ke kantor, terus saya lihat nih orang siapa gitu, nggak pernah lihat selama ini. Akhirnya dalam hati kecil saya langsung ngomong, ya Allah jangan-jangan ini jodoh saya yang sebenarnya. Kalau memang ini jodoh saya yang sebenarnya, maka segerakanlah dan mudahkanlah. Dan qadarullah, akhirnya kita bertemu kedua kalinya. Terus saya nggak tahu, saya pikir tadinya dia tinggal di daerah Makassar kan. Ternyata dia tinggal di Jakarta, hanya kita komunikasi via Instagram. Dari situ. Enggak, ini cuman dia aja yang kamu lihat terus kamu langsung mengucap doa atau ada beberapa sebenarnya kayak gitu juga? Ayo. Jampi-jampi pakai doa aja dulu. Langsung jadi ada feeling begitu? Cuping? Iya, langsung ada feeling. Oh. Karena kan sebelumnya memang saya sudah pernah mau pingin menikah tapi nggak jadi, qadarullah nggak jadi. Akhirnya pertama kali ketemu dia langsung hati klek. Apa itu yang dirasain apa sih? Kayak ada bisikin-bisikin? Makanya kalau saya ketemu dia selalu bahasa yang saya sampaikan itu kita itu ada chemistry. Oh, Gitu, kamu ada chemistry. Iya. Kan belum tahu dia ada. Terus kamu gimana Lila? Kan di halo-halonya lewat Instagram tuh. Iya. Kamu mulai muncul chemistry-nya kapan? Itu Instagramnya setelah tadi postingan itu hampir mau 2 bulan setelah itu baru beliau DM gitu. Ya saya cuma bilang saya memang mau menikah tapi hati saya belum ada gitu. Terus gimana? Beliau ngomongnya cuma saya nggak bisa menjanjikan apa-apa. Kalau memang kamu jodoh saya cuma bisa bantu doa. Allah pasti palingkan hati kamu ke saya. Waduh, Masya Allah ya didoain jawabannya. pokoknya. Kalau emang lancar terus kemudian digerakkan gitu Iya. ya. Terus berapa bulan setelah itu akhirnya hati kamu tergerak, Lila? 1 bulan lah. Cepet ya? Iya. Doanya kenceng juga soalnya mungkin beliau. Iya, doanya. Aku pikir ya, benar nggak pertama kali ya kamu tuh mulai bergetar dulu lihat rambutnya? Salah satu aku suka apapun yang nggak biasa gitu. Salah satunya mungkin packagingnya, tampilannya Unik ya. gitu. Ya. Penampilannya unik tapi di dalamnya tuh beda banget gitu ya. Coba kita lihat sih, kalian baru menikah tanggal berapa? 19 Juni? 19 Juni. Yes. Baru banget ya. Seperti apa sih suasana pernikahannya? Kita lihat nanti.
satu maharnya adalah membacakan surat Ar-Rahman. Betul sekali Mbak. Itu ada pesanan tadi, mau pingin denger ya, boleh nggak? Berkenan nggak? Boleh. Insya Allah. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Lila, kamu kalau dengar gitu makin dong ya, makin mantap. Iya. Sampai detik ini Yakin masih dia menjadi bergetar imam. gitu. Hah? Kalau setiap beliau ngaji gitu, kalau di rumah setelah sholat 5 waktu ngaji, hati masih bergetar terus. Tapi itu ada dalam bayangan kamu nggak sih? Kan kamu bilang tadi waktu didekatin sama beliau tuh masih belum ada nih hati saya untuk nikah gitu. Tapi kebayang pengen calon suami kayak apa? Besok itu pernah ada bayangan nggak sih Lila? Kalau aku pribadi, beliau lah jawaban dari doa-doa saya. Oh, doanya apa kalau boleh tahu? Kamu mintain seperti apa? Saya minta yang bisa mendidik saya untuk secara agama, bisa bawa saya insya Allah ke surga Allah gitu. Kalau untuk dunia, saya yakin semua di dunia ini Allah sudah atur. Yang belum pasti itu kan akhirat. Gitu. Jadi saya meminta itu dan alhamdulillah Allah berikan paket komplit lengkap dengan romantis dan keusilannya. Oh, ada romantisnya juga. Oh, Masya Gak Allah. nyangka banget ya ampun. Kalau film-filmnya kan film-film laga yang set gitu yang kayaknya apa ya? Agak gitu loh, sadis-sadis gimana gitu. Ternyata orangnya nggak gitu ya. Romantis, dia. romantis, Masya Allah. Contoh romantisnya gimana Lila? Masih proses mau menikah gitu ya. Terus dibilang beliau lagi ke rumahnya Ustadz Syawal. Waktu itu iya saya sebentar ya, saya lagi makan durian gitu. Aduh pengen banget durian. Udah tuh selesai tutup, tiba-tiba Gojek datang dari Pak Topan untuk Bu Lila apa duren satu tempat gede. Saya nggak bilang apa-apa tuh, nggak ada konfirm apa-apa. Cuma bilang aduh pengen doang gitu ya. Gitu, pengen doang. Kode ya. Dia berarti sensitif orang yang terhadap kode-kode. Nah, ini kita lihat ini pertemuannya di awal-awal ini ya. Yang di kantor itu ada videonya loh. Ini siapa yang bikin video nih? Pertemuannya ada kayaknya. Hah, masa sih? Saya nggak punya. Masa coba kita lihat yang berikut. Temu sama Kak Topan Cuping. Kak Najib dong. Assalamualaikum. Tepatnya Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Assalamualaikum. Jazakallah khairan.
kedua ya. Pertemuan kedua. Ini aku mau nanya anda nih ya. Cuping, kalau misalnya istrinya lagi hamil nih, terus dia ngidamnya rambut kamu harus dipotong. Boleh nggak dipotong atau kesaktian kamu hilang kalau dipotong? Gimana? Separuh aja. Sebelah sini maksudnya sebelah, soalnya itu kan gondrong. Boleh lah ya, dikit ya tapi dikit aja gitu ya. Dirapiin boleh. Dirapiin boleh. Nah, kamu kan sekarang di dunia hiburan nih. Ya. Ma, ada cita-cita lain nggak sih seandainya memang di dunia hiburan, kan ini masih panjang nih kita liburnya. Ada nggak? Saya sebenarnya lebih fokus pingin ke Al-Quran aja, ilmu Al-Quran. Nah, jadi lagi memperdalam ilmu qiraatnya juga, lebih memperdalam juga dari segi bacaan-bacaan yang mungkin selama ini masih kurang. Jadi lebih mempermantap di bidang Al-Quran. Baik. Saran dong dikit buat cowok-cowok jomblo di luar sana. Ya. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan jodoh yang tepat? Nah, ada tadi pagi salah satu sahabat saya seusia dengan saya juga datang, dia curhat. Saya bilang, sekarang ini kan kita nggak tahu bahwa usia kita udah cukup dewasa. Iya. Kalau kita udah siap secara finansial, udah siap secara prinsip, ya harus gitu. Jangan ditunda-tunda. Jangan sayang. nunda-nunda ya. Betul sekali. Jangan nunda-nunda kalau udah punya ini, nanti tunggu sampai ini. Enggak, kalau udah siap, Betul sekali. segerakan dan semuanya didoakan. Amin. Gitu ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan dong buat pengantin baru kita. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat terus ya dan apa yang jadi doanya dikabulkan. Nah, yang berikut kita masih punya tamu. Ini ada dua cewek-cewek cakep ya kan, Yodra sama Siva. Dua-duanya baru ngerilis lagunya sama ya. Dan fans-fansnya semuanya pada bersaing. Apakah mereka juga bersaing? Nah, selain berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Robi, No Secret. Mwah.